kita akan membahas KD Prakarya dan Kewirausahaan, yaitu memahami perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup yang meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Yang pertama tentu akan kita bahas tentang perencanaan usaha, di mana perencanaan usaha itu sendiri adalah tahap di mana usaha itu akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan warga sekitar dan penelitian akan usaha itu sendiri mulai dari tempat, jenis usaha, karyawan, serta modal. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Memasuki era digital, bisnis atau usaha kreatif yang memanfaatkan kecanggihan teknologi kian menjanjikan. Besarnya persepsi masyarakat akan sesuatu yang berbeda, unik dan menarik tentunya menjadi segmen pasar tersendiri bagi para pelaku industri kreatif. Itulah yang menjadi dasar perencanaan usaha kerajinan kita. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan usaha. Yang pertama, analisis pasar. Kita harus menganalisis pasar, bagaimana permintaan pasar dan juga apa yang diinginkan pasar untuk jenis kerajinan yang akan kita buat. Setelah itu mencari informasi harga sarana produksi. Di sini tentunya mencari harga-harga dari bahan-bahan baku kerajinan. Menghitung biaya produksi, ada biaya tetap atau biaya investasi dan biaya variabel atau biaya tidak tetap. Setelah itu baru menghitung hasil usaha. Di sini dapat menghitung dengan mengetahui jumlah total dari biaya dan pendapatan. Ide dan peluang usaha menjadi salah satu poin penting dalam perencanaan usaha. Ide itu sendiri merupakan gagasan awal yang diperoleh dari beberapa usulan. Usulan tersebut memperhatikan dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, di mana dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman saat orang lain menyelesaikan masalah, dan intuisi. Serta faktor eksternal, masalah yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi, serta kebutuhan yang belum terpenuhi, dan pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dalam membuat perencanaan usaha, terlebih dahulu kita harus memperhatikan beberapa analisis. Biasanya kita membuat analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT ini ada dua faktor juga. Menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha produk kerajinan yang dapat kita manfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha dapat bertahan. Pemetaan potensi usaha produk kerajinan dapat didasarkan pada ciri khas dan kebutuhan dari setiap daerah. Makanya kita perlu melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu untuk kekuatan, di mana dalam faktor internal untuk analisis SWOT, kita harus memaksimalkan kekuatan dari usaha yang akan kita lakukan. Serta kelemahan, weakness, itu untuk meminimalkan kelemahan yang akan kita lakukan dalam perencanaan usaha. Selanjutnya, faktor eksternal dari analisis SWOT kita, ada opportunity, peluang atau kesempatan, di mana kita sebagai wirausaha dapat mengambil peluang yang ada dan kita manfaatkan menjadi kekuatan, serta meminimalkan ancaman dari produk-produk sejenis. Inilah yang biasa kita sebut dengan analisis SWOT. Manfaat dari perencanaan usaha itu sendiri tentunya kita dapat memiliki bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan